Halo Sobat Akuntansi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai profesi akuntansi. Yuk langsung saja. Video kali ini akan membahas 4 sub. Yang pertama, mengenai bidang pekerjaan profesi akuntansi. Yang kedua, spesialisasi bidang akuntansi. Yang ketiga, etika profesi akuntansi. Dan yang keempat, prinsip dasar akuntansi. Pertama, bidang pekerjaan profesi akuntansi. Nah, menurut kalian, apa aja sih profesi akuntansi? Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik merupakan akuntan independen atau swasta yang menyediakan jasa untuk pihak yang membutuhkan. Akuntan publik bernaung di bawah Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Jasa utamanya yaitu memberikan jasa pemeriksaan atau auditing. Nah, selanjutnya adalah akuntan pajak. Akuntan pajak adalah akuntan yang bergerak di bidang jasa perpajakan atau tax services yang tujuannya adalah untuk memenuhi peraturan perpajakan dan membantu membuat perencanaan pajak. Bidang pekerjaan selanjutnya adalah akuntan perusahaan. Mungkin dari beberapa kalian sudah paham apa itu akuntan perusahaan, yakni akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan itu sendiri. Tugasnya adalah menyusun sistem akuntansi, melakukan audit internal, menangani masalah perpajakan, dan menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada akuntan pemerintahan yang tugasnya bekerja pada badan pemerintahan, perusahaan negara, bank, pemerintah, dan Direktorat Jenderal Pajak ataupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Di dunia pendidikan, ada juga loh akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini bertugas dalam pendidikan, yaitu seperti mengajar, menyusun kurikulum, dan penelitian di bidang akuntansi. Contohnya, kita bisa lihat ada guru dan dosen. Selanjutnya adalah teknisi akuntansi. Profesi akuntansi yang membantu akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan pada suatu perusahaan. Nah, anak-anak SMK lulusan akuntansi biasanya setelah lulus akan menjadi teknisi akuntansi. Selanjutnya adalah spesialisasi bidang akuntansi. Bisa kalian lihat bahwa ada 9 spesialisasi bidang akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya berhubungan dengan biaya-biaya dalam proses produksi. Nah, selanjutnya adalah akuntansi pemerintah. Bidang akuntansi ini melakukan pencatatan dan pelaporan data keuangan yang ada pada badan-badan pemerintah. Selanjutnya ada akuntansi manajemen, yang tugasnya adalah menyediakan informasi untuk pihak manajemen sebagai bahan mengambil keputusan dan membuat kebijakan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan nirlaba. Contohnya adalah lembaga pemerintah, rumah sakit, yayasan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan, bidang akuntansi yang laporan keuangannya digunakan sebagai dasar penentuan pajak yang menjadi beban perusahaan. Selanjutnya, ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya yang paling inti, ada akuntansi pemeriksaan atau audit yang bertujuan memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan yang disajikan.
Selanjutnya ada akuntansi internasional. Akuntansi internasional berfokus pada transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Nah, sobat akuntansi, yang terakhir adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang menetapkan prosedur dan pengendalian data keuangan menggunakan sistem atau software sehingga proses pencatatan berjalan dengan efektif, cepat, dan efisien. Itu dia 9 spesialisasi bidang akuntansi. Sobat akuntansi, bahasan yang terakhir adalah etika profesi akuntansi. Nah, apa sih etika? Etika profesi akuntansi merupakan pedoman perilaku dan bertindak bagi siapa saja yang menjalani profesi sebagai akuntan. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi akuntan, harus memperhatikan 8 etika profesi sebagai seorang akuntan. Yang pertama adalah tanggung jawab. Anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Artinya, seorang akuntan harus bertanggung jawab. Yang kedua, kepentingan publik. Artinya, anggota berkewajiban untuk bertindak dalam kerangka melayani publik, menghormati kepercayaan publik, dan mendahulukan kepentingan publik. Selanjutnya ada integritas, yang artinya anggota harus jujur dan memiliki integritas setinggi mungkin. Yang keempat ada objektivitas, artinya anggota menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Artinya, anggota harus melaksanakan tugas dengan penuh kehati-hatian, kompeten, dan juga tekun. Yang keenam, kerahasiaan. Artinya, anggota harus menjaga kerahasiaan informasi dan tidak boleh menggunakan tanpa persetujuan. Jadi sobat akuntansi, para akuntan tidak boleh membocorkan rahasia. Nah, selanjutnya ada perilaku profesional. Artinya, anggota wajib konsisten dengan reputasi dan menjauhi tindakan yang dapat merusak profesinya. Dan yang terakhir adalah standar teknis. Artinya, anggota harus melaksanakan jasa sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang sesuai dengan keahliannya. Sobat akuntansi, nah itu dia pembahasan mengenai profesi akuntansi. Harap diingat-ingat ya, ada berapa spesialisasi bidang akuntansi, ada berapa etika profesi akuntansi. Nah, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.